Shalom adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Ketemu lagi nih sama Kak Astri di ibadah online GBDI Antioquia dan Yehuda. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah adik-adik, Kak Astri mau nanya, pernah gak kalian melihat sesuatu yang biasa terus menjadi sesuatu yang luar biasa? Pernah gak? Pasti pernah dong. Nah, dalam cerita Alkitab kali ini, Kak Astri mau cerita tentang sesuatu yang biasa, tetapi karena ada Tuhan Yesus di dalamnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Apa? Ayo adik-adik, bisa tebak gak? Jadi di sini Kak Astri mau cerita tentang Tuhan Yesus mengubah air biasa nih menjadi anggur yang sangat baik. Dia melakukannya di pesta pernikahan di satu tempat yang namanya Kana. Nah adik-adik, ini merupakan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pertama kali. Jadi ceritanya kita bisa baca di Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Judul perikopnya perkawinan di Kana. Kasih bacain ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Jadi kalau Kak Astri boleh ringkas ceritanya seperti ini ya adik-adik. Pada suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu diundang dalam satu pesta pernikahan di Kana. Tiba-tiba terjadi masalah, yaitu anggur, minuman gitu ya, yang untuk menjamu tamu-tamu pesta tersebut habis. Pada zaman itu, kalau namanya kehabisan anggur di pesta itu adalah sesuatu yang memalukan adik-adik buat tuan rumah, buat yang punya pesta itu. Lalu ibu Yesus, ibu Maria berkata kepada pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu," maksudnya yang dikatakan Yesus kepada pelayan-pelayan tersebut, "buatlah itu." Yesus menyuruh mereka mengisi tempayan-tempayan dengan air. Setelah penuh,
Yesus meminta mereka mengambil air itu dan memberikannya kepada pemimpin pesta, adik-adik. Ternyata air yang biasa tadi itu sudah berubah menjadi anggur yang sangat baik. Nah, itu karena apa? Tuhan Yesus melakukan mujizat. Ini adalah mujizat yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu Tuhan Yesus mengubah air biasa menjadi air anggur yang sangat baik di sebuah pesta pernikahan di Kana. Nah, dari cerita tadi itu kita bisa belajar beberapa hal nih adik-adik. Yang pertama, Yesus peduli dengan kehidupan kita. Air yang sebelum menjadi anggur yang baik itu adalah air biasa adik-adik, air yang gak ada rasanya. Tetapi di tangan Yesus, air itu bisa berubah menjadi anggur yang terbaik. Begitu juga hidup kita adik-adik. Mungkin kita merasa biasa aja, tetapi Yesus dapat mengubah atau Yesus dapat membuat hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Kita bisa jadi berkat, kita bisa tolong orang, kita bisa melakukan banyak banget kebaikan yang Tuhan Yesus sudah ajarkan buat hidup kita. Kemudian yang kedua adik-adik, kita harus taat pada perkataan Yesus. Nah, tadi ingat nggak para pelayan-pelayan melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah katakan? Ketika mereka melakukan atau taat kepada apa yang Tuhan Yesus katakan, maka mujizat dapat terjadi adik-adik. Nah, yang ketiga kita bisa belajar Yesus membawa sukacita di dalam hidup kita. Kita mau baca ayatnya ada di Mazmur 104 ayat 14 sampai 15 ya adik-adik. Begini firman Tuhan, Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Amin. Nah, adik-adik, pesta yang tadinya hampir bikin sedih gitu ya, karena air anggurnya atau karena anggurnya itu habis, berubah kembali menjadi sukacita karena Tuhan Yesus melakukan mujizat. Seperti firman Tuhan yang tadi baru aja kita baca di Mazmur 104 ayat 14 sampai 15, di situ dibilang bahwa anggur menyukakan hati manusia. Jadi kalau Yesus ada di dalam hidup kita, sukacita itu pun dapat kita rasakan adik-adik. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus sanggup mengubah apapun termasuk diri kita dan keadaan kita. Kalau kita kurang sabar, Tuhan Yesus bisa mengubah kita menjadi anak yang sabar. Kalau kita kurang rajin, Tuhan Yesus dapat mengubah kita menjadi anak yang rajin. Kalau kita tidak mau berdoa, Tuhan Yesus dapat mengubah kita menjadi suka berdoa. Kalau kita malas baca Alkitab, Tuhan Yesus bisa mengubah kita jadi rajin banget, pingin banget nih baca Alkitab kayak gitu. Terus kalau kita nakal, Tuhan Yesus dapat mengubah kita menjadi anak yang baik. Kalau kita suka bohong, Tuhan Yesus bisa mengubah kita menjadi anak yang jujur. Kalau kita egois, Tuhan Yesus pun juga bisa mengubah kita menjadi anak yang suka menolong. Kalau kita sedih, Tuhan Yesus bisa mengubah kita jadi anak yang bersuka cita. Terus kalau kita misalnya dalam kekurangan, Tuhan Yesus akan bisa mengubah kita menjadi berkecukupan. Terus apalagi ya, kalau kita biasa aja. Nah, tadi di awal Kak Astrid bilang apa?
Tuhan Yesus dapat mengubah kita menjadi anak yang luar biasa. Dan banyak lagi hal lain lagi yang gak baik yang Tuhan Yesus bisa ubah menjadi suatu yang mendatangkan kebaikan. Amin adik-adik. Haleluya. Jadi jika kita mengizinkan Tuhan Yesus itu bekerja di dalam hidup kita, Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, Yesus dapat mengubah kita menjadi lebih baik dari setiap hari ke hari lagi. Jadi kita mesti percaya sama Tuhan Yesus, kita mesti taat sama Tuhan Yesus. Hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita dan kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Amin. Haleluya. Oke adik-adik, kita mau akhiri renungan firman kita saat ini. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh mengucap syukur kami buat firman yang sudah kami dengar, yang sudah kami pelajari saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang dapat mengubahkan sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang luar biasa baik. Tuhan, kami rindu Engkau juga menjamah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang boleh jadi berkat dimanapun kami berada, baik kami di rumah, di sekolah, dan dimana-mana pun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur pada firman ini. Kiranya Roh Kudus yang akan tolong kami memahami, mengerti apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kami melalui firman ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sungguh kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti firman Tuhan. Dadah.